orang Jawa kan ditatanan, Mas. Jadi ke kakak adik. Ini pengalaman Gus Ferry ya. Ini yang menegur saya itu usia itu di atas saya. Jadi saya itu punya kebetulan saya dianugerahi oleh Gusti Allah ya. Kan yang pertama itu laki, yang kedua cewek. Saat saya ini anak saya tuh ada, saat saya panggil kakaknya tuh Mas. Saat saya manggil si adiknya, Adik. Saya ditegur. Taman kok aneh Mas, kok ngambil anak kok diceluk Mas. Nah, ini real Gus. Saya alami sendiri juga. Saya kita salah sebenarnya ya. Saya buatan sesuai nih. Saya itu kan artinya budaya di saya itu kan ibarat untuk mengajarkan kamu untuk memanggil ke saudaramu. Bisa Jawa ini itu bahasa no. Tapi nek kecuali yang negur itu ya si enom di bawah saya jauh. Tamanku aneh Pak. Wong sama anaknya kok manggil Mas, terus sama adiknya manggil Dik. Ini yang menegur saya tuh, dan itu juga orang Jawa. Dan bahasa negurnya tuh dengan yang begitu sinis. Tamanku aneh Mas, ngajarin yang anak. Wong anak kok diceluk Mas. Alah, kesane hiburan mawon. Aku yang ngono tok. Saya mau ngapain? Ngimbangi. Nah, ini contoh aja. Saya artinya contoh yang pernah saya alami. Padahal kita tuh ngomong ajaran supaya adiknya kalau anu tuh hormati itu harus ke Mas. Ngewongke. Kakaknya juga ke adiknya, manggil Dik juga sama ngewongke. No. Kulino. Biar terbiasa. Ya terbiasa itu karena akan menjadi budaya kebiasaan. Sing menurut yang sing negur niku kok seorang bapak kok nyeloke iya alasan wonten dianggap salah teng mriku. Saya setuju. Karena telat pembelajarannya. Telat mawon saja nih. Itu pengalaman. Nah, makanya kita mungkin pemirsa dengarkan yang mungkin masih menggunakan tatanan itu paling bengok, wah aneh kok ngono dilokno salah ya itu pendapat. Karena apa? Kemampuan DE itu mau belajarin telat dan sebagainya. Sebenarnya cuma telat saja. Itu real. Kecuali saya tidak ngalami, saya ngalami masalahnya ini. Belum nanti yang lain-lainnya tentang artinya sopan santun itu sendiri. Coba sekarang sampean lihat, kalau ada orang tua dalam posisi di bawah, sewu, amit sewu atau permisi, riskan ya, miris. sebenarnya itu yang nilai-nilai diajarkan itu kan mental Gus. Tetapi sebenarnya kalau kita tarik yang masalah sopan santun, taringnya kan di atas. Kalau mensewu ya Mas, kalau ini adab ini sudah dihilangkan, makanya saya kira akeh wong pinter, akeh gelar sak dawa yang saya adab. Kalau itu adab tidak punya apa? Biasa. Dan ini yang saya real. Kita pernah dengarkan berita orang profesor nganu muridnya yang tidak senonoh. Profesor kan dianggap orang akademis itu sudah habis, apalagi dia sampai guru besar. Tingkat pendidikan paling sudah purna itu sudah jadi guru besar. Dan guru besar kebanyakan juga profesor. Tapi belum tentu profesor guru besar. Tapi dia itu kelasnya profesor dan guru besar. Masih sampai melakukan karena akhirnya habis toh. Ilmumu dukur tapi adabmu lali. Tapi nek orang beradab mesti di ilmu. Karena adab itu proses itu karena ilmunya yang dia pahami benar dan diterapkan. Ini orang berilmu belum tentu jaminan itu. Kalau orang punya adab. Makanya sila kedua nama Gus, manusia yang adil dan beradab. Iku mesti lolos ke Tuhan. Pasti. Otomatis. Tapi yang utama itu adab nanti ini. Enggak, itu artinya lebih utama. Karena adab itu pasti dia punya. Mesti ngiri.
Orang yang beradaptasi Otomatis. otomatis. Dasarnya berilmu, Tapi beradab nih kau. Nek punya nggak jaminan. Sama kembali salah satu tentang spiritual baru akan beradab. Jadi kalau orang punya spiritual pasti dia punya adab. Ini Tapi kalau nggak punya adab, spiritualnya berarti hapus-hapus, bujuan spiritualnya. Tadi apa ini sudah budaya sosial. Sekarang kita ngomongkan sosial. Ini adalah bentuk realis kita itu dalam kehidupan berinteraksi dengan lingkungan, dengan wujud yang nyata. Sangat mempengaruhi. Belum tentu lah ukurannya kaya atau sebagainya. Ya secara sosial. Balik meneh. Kira-kira jiwa ini gak masalah tadi. Bahaya tadi. Rata-rata bermasalah ya, Pak. Enggak, artinya saya itu hanya menegaskan atas pendapatnya Gusnya tadi, faktor mempengaruhi. Ekonomi jelas toh, kowe mumet wae rata. Kemarin ngono budaya. Artinya sama. Bahwa ekonomi itu juga mempengaruhi. Tadi ngomong budaya juga mempengaruhi. Ini tiga tadi sosial. Salah satunya seperti belum tentu orang balik meneh punya jiwa sosial. Oke lah. Tapi nek wae kena urunan, wacake miskin. Nah. Padahal ndek megawe pas-pasan. 100.000, Bro. Dek 10.000 lho sing di motor mau lah. Berarti niku termasuk saged dikategorikan loro mental nggih ngoten iki, Bang. Enggak jiwa kan jiwa sosial, berarti kan mental. Berarti mental sosialnya, jiwa sosialnya. Makanya artinya yang dibilang sosial itu juga mempengaruhi. Artinya munculnya di jiwa tadi. Ini juga aslinya sosial mbek jiwa iki padha wae. Ini kan sinonim. Mental sama dengan jiwa. Kalau mentalitas psikologi, kejiwaan. Nah, tapi kan saya itu hanya menambah tentang biar faktor budayamu koyo kan seperti kita apa? Seperti apa kan Mempengaruhi gitu loh maksudnya. Kayak apa contohnya kayak apa? Ya, saya atas yang pernah saya pengalaman kan kita sama-sama diskusi. Artinya bahwa teori-teori pun ternyata dibahas di malam ini ya. Ini apa kok ekonomi kok mengaruhi jiwane to mental awake dhewe. Ya real nyata. Kadung wis ngene sumpah ngene tidak ngomong kok ngango-ngango ya. Ekonomi lagi bermasalah. Nek ngenten iki kan istilah kula kali Gus Brandon kula wingi kan ngobrol-ngobrol kan dereng saged sepaham sing sakniki-niki to, Gus. Nah, mungkin dengan hari ini sudah dikasih paham, mungkin mulai besok dan seterusnya kita itu bisa belajar untuk menjalankan, bukan sekedar cuman denger penjelasan aja kan ngoten. Ya. Mungkin kula nek menyampaikan tentang kula nggih dereng saged karena dereng menjalani kan ngoten to. Artinya teman-teman tadi itu sebenarnya kan ada yang sudah dilakukan. Tapi konteks mengemasnya ini neng opo. Lah, niku sing bingung, Bang. Kan artinya banyak yang sudah jenengan lakukan. Ini sebenarnya sudah nyinggung tentang mentalku rada nglukru. Itu yang sebenarnya dan menyampaikannya ini yang agak kurang kan. Jadi kamu tadi sudah menyampaikan contoh-contoh. Ini sudah berperan di mental seperti ini. Kalau ini sampun jelaskan nomor itu, Bang. Sebenarnya kan sampun menjalani, cuman dereng saged menjelaskan makanya kula kali Gus Grandeng kalau monggo binjing nek wonten wedal iku anglet ten Gunung Pacimbrong kali ten Gus Ferry kan ngonten kalau ingin niku, Pak. Ya artinya itu bukan pembenaran untuk kita, cuma kita itu nanti kan juga akan pemirsa akan bisa menyimpulkan balik persepsi kalau persepsi sing wow tergantung dia masalah mental spiritual ya cuplikan mental spiritual monggo tadi kan saya hanya dari visi tadi pendapat saya perkuat dengan yang saya ada tadi kok ono pengaruh seperti apa jangan nanti cuma hanya dikatakan kok ekonomi ya tapi gimana kayak apa ternyata ini kan juga pelaku dia pernah mengalami apa saya yang ngalami sih nomor siji mau kan nggak ngerti pastinya gitu saya coba di situ kalau masalah
anti intelektual lan jenengan nek gumulung pinter mesti minder terus. Nggih. Berarti Ya kan kalau melihat orang berbahasanya intelektual, saya minder karena tidak pemahaman dengan saya kan. Kan karena itu kan ya itu mau kemampuan cara. Makanya salah satu kita itu berdiskusi dengan siapapun. Makin banyak yang kita. Ya, makanya orang belajar itu tidak mengenal umur. Terus jangan beranggapan yang berpendidikan tinggi itu harus selalu hebat, tidak. Itu kan hanya dia mengalami dalam proses artinya akademik. Tapi masalah kita ngomong ilmu, orang itu dengan berinteraksi langsung, malah dalam praktek langsung. Ini saya metik sebentar. Dia itu hanya lulusan SD, tapi disebut Profesor Pisang. Mungkin ada yang lihat di YouTube. Oh enggak, ini wonten di YouTube nih Profesor Pisang nih. Artinya apa? Bahwa jangan beranggapan itu karena apa? Mentalnya dia tidak melakukan cukup sehari 2 hari atau 1 bulan, tahunan dan memahami. Makanya proses dia sampai menemukan satu ramuan atau pupuk yang dia lakukan, yang mestinya dia harus 4 bulan dia lakukan, dia bisa menjadi 2 bulan. Dan hasilnya diteliti dan kayak apapun tidak merusak dari kandungannya. Manisnya ya tetap. Ya aku dunia nih gue. Tenang aja jenengan. Jadi profesor sesuai dengan keahlian jenengan, enggak usah sampean kudu kuliah belum tentu, tapi penemanan sampean itu memang ciamik di dunia belum profesor. Lumayan Gus, profesor Gus. Itu untuk bangun mental ya supaya ben gak ngelogo malah minder, wadah kok nek ketemu. Sebenarnya kita tuh semua tahu. Makanya untuk memahami tentang mental di kita, sebenarnya kita tuh sudah ada kurang dan lebih kita tahu. Lah, daya tangkapnya untuk mengetahui langkah apa. Itulah kan yang dibilang untuk membangun kekuatan. Membangun kekuatan. Karena dengan kekuatan, aku yakin tahu. Nah, masalah ketajaman nih harus benar-benar, memang itu dipengaruhi intelijen tadi ya, Gus. Itu karena bawa dasar. Mak bedanya nanti kan naik kadar sakmene mbek sakmene kan beda. Cuma hanya waktunya nanti nangkepnya iki nek Gus iki 5 menit sama nih buat 3 dino, 2 dino. Hanya itu aja. Tapi kan sama bisa nangkep. Sama-sama punya kemampuan sebenarnya. Kalau di sini menggalinya seperti itu, bukan pembanding. Kalau pembanding tidak akan pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Karena wis gawanane kan beda-beda. Jadi akhirnya nanti kalau berangkat, misalkan kok angel orang itu, ya karena satu proses. Bahan dasarnya, lingkungannya yang disampaikan jenengan tadi, faktor lingkungan, budaya sebagainya, dia akan daya tangkap. Jadi ketajamannya. Bahan dasarnya anjing wis rada memel piye? Apalagi ditopang oleh lingkungannya. Ya mungkin lingkungannya itu membangun untuk mental yang baik, itu juga akan mempengaruhi sehingga beban dasar sama ini akan tertopang. Ini saling berkaitan. Nah, supaya kita memberi wacana seperti ini, itu mau benawai tidak gak minder. Harus minder gitu. Tapi awak dikit sama jatuhkan dengan pola pikir sama sendiri. Karena beranggapan pinter itu berdasarkan tentang ijazah, berdasarkan tentang dia mendapatkan ilmunya di formal. Padahal sebenarnya kalau formal itu cuma sekelumit loh, Gus. Informal yang sebenarnya malah banyak. Malah di luar. Di luar itu banyak sekali malah ilmu. Kayak gini loh, orang kelihatan kayak pinter atau tidak, iya. Karena dia pada titiknya itu menguasai. Nah makanya butuhnya itu adalah kita untuk mengisi itu. Bersama di bidang misalnya dunia perkerupuan misalkan ya. Bersama menguasai di situ, sama pelaku. Jadi sama tidak ngomong lebih pinter. Belum mau ngerti belasan ngoten lho. Makanya gitu loh. Karena dia tuh pada titik yang dia sangat paham tuh itu. Nah, kelihatan pinter sampean apalagi sampean menjadikan aktivitas sampean jak ngomong kuwi kok rasa gak mikir panjang kok sampean ngetutke karena sudah sampean alami. Nah, cuma kalau kita banyak belajar minimal itu informasi. Banyak informasi akhirnya kita saat untuk baca informasi juga ada. Tambah wawasan luas.
karena kerupuan wae. Nggih. Jadi bisa Kan monoton ya. yang monoton kan ibaratnya kan iku wae kan. Sekarang kita coba ilmu ki apa sih? Nah, kadang-kadang ngono, oh iku ilmu. Nah, dari ilmu ki apa gak bingung dhewe. Sama tadi ngomong mental. Banyak mental. Tadi ngomong mentalmu akhirnya ngertinya cemen, mental cemen, mental tempe. Gak mental ki apa mah? sekolah. Tapi malam ini jenengan rada gaya loh ya. Pasti. Merap lah itu meskipun dari satu menjelaskan tapi kan Wis gampangannya nek ilmu itu ngelakoni suatu cara ini. untuk memahami suatu hal, terserah. Kowe arep ngomong hitung-hitungan berarti ilmu matematika. Ya kalau kita berbicara di luar, kadang orang berpikir kata ini sarjana psikologi. Nah, gini pasti ngonten sih memang. Pasti. Karena kalau di sampun yang ngonten itu karena wong lulusan cuman STM kok iso ngomong kok ini kan ngonten itu. Karena memang cukup sedikit karena berhubungan dengan psikis atau psikologi tadi. Nah, mental ini. Makanya kalau kita sudah bisa menjabarkan, pasti orang berpikir asli nurul wong itu jelas sarjana psikologi. Padahal lulusan STM. wong ilmu itu memang diadakan untuk memerdah kita memahami. Jadi kita untuk memahami sesuatu hal tentang bidang tertentu apa. Itu kan salah satu caranya dengan ilmu itu. Matematika yang nama itu. Itu macam-macam. Kita untuk memahami. Makanya ya sudahlah kita itu dengan diskusi ini kan akhirnya dengan bertukar pengalaman, pendapat. Ya juga malam ini asik menurut saya. Asik. Jadi ringan tapi semoga akan ada manfaat bagi buat kita. Dulur-dulur ini juga pemirsa yang nanti yang masih selalu ngasih di dodol ini kan. Oh, ternyata seperti ini. Dia akan menarik persepsinya dia. Monggo silakan itu kan ini kan terbuka saja. Haknya orang untuk tidak ada kita niatan untuk pembodohan sama kita niatan untuk ngobrol minimal ada manfaat untuk kita semua. Ya, mungkin monggo di kan wis rada terkait mental tak pikir wis rada ngono ya. Tidak ada faktor-faktor tadi wis kita kupas. Ringan-ringan mawon. Sebenarnya hanya pembahasan mental saya katakan seperti itu. Ini saya kutip kembali bahwasanya yang kita bicarakan nanti mulai kekuatan mental sampai ketajaman atau kepekaan mental tadi. Kalau dalam kasana Jawa ini sebenarnya saya sudah mengutip tentang pembahasan sasmito. Kayak kalau jadi orang bijak pas apa sasmito dan waskito ini harus dijalankan. Itu hasil. Nanti hasilnya akan bijaksana. Bijaksana itu hasil dari dua-duanya. Jadi nyusewu sampean kok memeran ini tidak bisa dibalik. Tidak bisa, tidak ada yang diawali dengan bijaksana. Bijaksana itu hasil dari proses dua-duanya. Dua-duanya terlampaui. Akhirnya langkah untuk mengambil suatu keputusan itu akan lebih bijaksana. Nyusewu. Jadi daya tangkap ketajaman itu kita memahami ini cepat nangkep. Itu tataran sasmito. Jadi olah di batin kita untuk memahami. Itu berarti kan ada pelengkap untuk daya tangkap kita sendiri. Menyikapi dengan pendengaran, dengan olah pikir kita. Terus dengan olah batinnya kita. Dengan di jiwa dan sebagainya. Nanti makanya peran waskito akan lebih tajam di situ. Karena ada peran di dalam. Indra keenamnya berjalan pasti. Jadi internal dan eksternalnya itu bisa terwujud. Akhirnya disebut datanya kan lebih kuat, teman. Jadi kalau kita tuh mendapatkan informasi dari satu sisi, ini tambah kok ini kan akan lebih komplit. Dan naik komplit, insya Allah mengarahnya lebih bijaksana. Ini kan proses dua-duanya ini. Bijaksana itu ini hasil dua-duanya. Karena apa? Kalau sasmito itu tangkap daya pikir menggunakan indera nawadi. Bahasa menunggu dengan memahami lewat membaca. Daya tangkap sampean untuk memahami lewat membaca, mendengarkan. Nyun sewu seperti ini dengan gerak-gerik sama dengan kan masih menggunakan indera kita.
daya tangkapnya itu tataran di sasmita, kan guys. Tapi yang maksudnya di indera keenam kita, olah batinnya kita. Nah, ini kan dilengkapi sampai iki wis. Insya Allah hasil keputusan saat kita mengambil keputusan iki mau ngene langkahnya arahnya tuh lebih bijaksana, makanya sasmita waskita wicaksana. Kalau tanpa ada spiritual kayak berarti belum bisa dikatakan bijaksana ya kalau istilahnya. Iya, tidak akan bisa. Sakit nih. Kalau keduanya antara yang kita bahas adalah mental dan spiritual, ini kalau tidak bisa berjalan seiring ada keharmonisan, saya yakin tidak akan muncul yang namanya kebijaksanaan atau bijaksana. Orang pintar itu hanya mengisi di dalam otaknya. Tetapi kalau orang bijaksana, otak dan hatinya diisi. Itu. Nah, ini sebenarnya kan ilmu dukur. Artinya apa? Ini kan hanya peran yang ada di diri manusia. Hari-hari ini ada di otak sama di sini. Itu kan kita perankan. Lah, kalau itu berperan, kan salah satu kan ending utawa di ujung-ujungnya, di hasil akhirnya, kan lebih bijaksana. Harapannya. Jadi setiap kita melangkah itu akan lebih baik. Manakala peran yang ada di dirimu, baik potensi tentang yang ada di dirimu kamu jalankan. Amin. Nenek gayeng Mbak Jimbrong sampai gini loh. Masuk nih. Soalnya gayeng gitu loh. Jadi sekecil apapun permasalahan yang akan kita hadapi, kalau ditunjang dengan spiritual, nanti pasti ditemukanlah yang namanya bijaksana. Itu pasti dalam mengambil arahnya tuh saya mas, itu arah bijaksana. Ya entah nanti namanya bijaksana itu kan sangat kompleks ya. Tapi sangat luas. Tetapi kan kita tuh sudah gerbangnya sudah wis gitu. Terbuka. Ya mau bijaksana kita itu mau 80%, 50%, tapi kan sudah ke situ gitu. Kita coba tentang faktor-faktor bijaksana gitu. Kenapa kok dianggap mental dan spiritual? Satu ada namanya mandiri. Faktor mandiri itu akan menunjukkan orang juga bijaksana. Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Tanpa ketergantungan. Nah, kalau tidak ada mental, dulu yang jalan bantuan. Padahal sebenarnya dia mampu loh. Karena kemalasan, sakit, gangguan mental. Gangguan mental ini adalah sesuatu yang mempengaruhi tentang beban di dalam pikirannya. Menjadi gangguan, malas, depresi, minder. Depresi ini sampai akut, ngomong kesehatan sampai parah. Nanti kalau masalah gangguan mental ini pembahasannya ini dari spiritual ini biasanya masalah yang saya tekankan dulu. Saya pernah ngomong tentang orang yang mau belajar spiritual yang dianggap ilmu gaib itu tadi. Karena sebenarnya malah dia bukan belajar spiritual, bukan malah menambah gangguan mentalnya. Kebanyakan mereka akhirnya berhalusinasi dan berimajinasi saja. Orang-orang yang belajar ilmuwan soal spiritual tapi larinya ke gaiban, malah gangguan mental. Itu sakit mental sakit jiwa, malah membuat gangguan mental. Maka saya tekankan di situ kita berhati-hati. Orang Jawa juga di situ ada yang namanya tembungnya nih. Kita itu harus berhati-hati. Gawat kaliwat-liwat. Kan pernah saya sampaikan ya cuplikan itu. Kaliwat-liwat. Ini berarti itu gawat kaliwat-liwat. Kalau kita tidak paham, akan menimbulkan ilusi, delusi, halusinasi, imajinasi. Contoh-contoh nih, kita pernah punya teman gitu, tiba-tiba ngomong kedatangan wali lah dan sebagainya kan. Bagi saya kan berhalusinasi. Wali bisa dipanggil. Ini sopo? Apa macan putih? Kan kebanyakan Pak RT kan ngelang kok bengi tengah wengi. Ayo cobaan lah iso. Ora iso. Apa maling kelas wali. Jadi ikut tiang-tiang sing sakit ini. Nah, sebenarnya dia sakit mentalnya malah gangguan. Tapi kebanyakan malah
dipuja-puja tiang ya. Tapi- Ya nopo kan. Yang lebih sakit lagi yang Yang memuja. memuja. Yang memuja lebih sakit ya. Sakit, Jadi yang perlu diberikan masalah tentang kesehatan mental, terapi mental, yang memuja dulu Yang berarti. memuja dulu berarti. Iya, karena kebanyakan loh itu. Iya, pasti ya nih. Karena gurunya satu, Muridnya atau banyak. muridnya banyak. Ya. Jadi kan ini kan yang perlu kita terapi atau yang kita beri kesehatan mental ini adalah muridnya. Muridnya. Iya. Kalau yang ini malah kadang kalau beliau ini malah pinteran ini bisa mempengaruhi orang banyak. Jadi gendeng ya pinter nih Ini berarti. mempengaruhi orang banyak kok. Berarti kan pinter kalau bisa mempengaruhi. Karena mungkin dari pola dia untuk mendoktrin, gitu, memberikan dogma, berarti kan hebat. Ya, amik loh. Nah, kalau saya dulu kan memang beranggapan kan seperti itu juga tuh Gus. Iya. Kalau soal belajar spiritual itu pasti nantinya larinya ke hal yang gaib. Gaib. Bisa inilah, bisa itulah. Kok begitu saya belajar istilahnya mengenal di pedokter ini, kok beda. Nah, disitulah saya penasarannya. Ya, bedanya karena pedodel. Pedokter lah Pedodel. itu Mbak makanya. Bedanya kan maksudnya pedodel itu kan harus ada jelas. Enak sih kiri-kiri kan loh. Resiko nih, Resiko. resiko gede nih. Sekarang pedodel kan jelas. Ya tangan tinggal nek kiwir-kiwir nih. Kan dia kan berarti kan nggak samar gitu. Sebuah ketegasan. Tegas, jelas. Tegas. Nah, salah satu faktor lagi ketegasan adalah akan membuat seseorang itu dikatakan bijaksana. Salah satu faktor Ketegasan. lagi ketegasan. Tapi untuk menyehatkan mental butuhkan kekuatan psikologi, fisiologi, sosiologi, dan spiritual Iya. agar Nah, masuk ke dalam dimensi spiritual. spiritualitas. betul, Gitu. betul. Ya, Iya. anu kita anu deh berpikir keras. Berpikir keras untuk menyimpulkan kembali. Iya, iya. Berarti kan mulai paham ini Mbak. Ngobrol ngalor ngidulnya ini kan sudah paham, akhirnya bisa menyimpulkan. Makanya Mas, kalau kita tarik kembali. Puas balik nah. Dipakem ke ojo ngajarin kesadaran. Ya lagi masing mental itu berarti ya setengah semaput setengah degil. Ya kan orang Jawa itu mah apa sih mau nyerah kayak apa? Ajaran yang diberikan hanya tentang kesadaran. Jadi orang Jawa atau kejawen yang sebenarnya itu kan memberikan hal-hal yang benar-benar sifatnya itu yang mendalam, bukan tinggi. Kenapa kamu harus selalu sedikit-sedikit tentang kejawen apalagi ya? Selalu mengatakan ini tinggi. Bukan. Dalam Dalam. Dalam. Ilmu yang sangat dalam. jeru. Makanya wonten sebutan ilmu Jawa, ilmu jeru. Ilmu jeru. Bukan ilmu tinggi. Gitu. Tinggi. Nek akademis ilmu tinggi. Ilmu tinggi. Jeru kan gak penuh ini. Umum lah. Wah, kedungnya itu jeru ya. Wak. Jadi kalau untuk pembinaan mental dan spiritual saya coba kalau di kejawen itu ada ajaran yang namanya yang awal sebenarnya bukan tinggi lagi, sangkan paraning dumadi. Kembali sebenarnya tadi kita nyopek sangkan paraning dumadi Mbak, Ya. tentang genetika. Sangkan paraning dumadi Asalnya kita itu awalnya. dari mental Asal lagi, usul. mental jenengan, mental pulau, mental jenengan. Kalau kita gali dari sangkan paraning dumadi pasti akan ketemu. Dari mana asal usulnya mental? Kedua orang tua kita. Yo, ketemu lagi. Belajar itu kita coba sebenarnya. Bukan kok sangat parang dimati niki yang dianggap ilmu dhuwur. Iso biber kok rek belajar iki. Iso mukso iki rek, iso ilang sak jasate. Enggak sebenarnya. Pemahaman tentang ilmu hidup dan kehidupan. Ada lagi yang namanya etos kerja ini kalau masalah di ekonomi saya lebih salut dalam ajaran Jawa itu tentang pembinaan mental dan spiritual adalah nerimo ing pandu. Ini kita dicoba nanti suatu saat di tayangan berikutnya wah enak nerimo ing pandu. Tapi saya menjelaskan ini sebuah etos kerja dulu nih. Ekonomi ini gitu maksudnya guys ya. Kerja dengan sebagai kelompok gitu nerimo ing pandu. Dan jenengan gawane pinten nggih, nanti makno. Lho kok aku gawe 2 miliar bayar pinten, betul pinten. Pirang bal, kan gawane mak 3 bal njaluk 10 miliar. Lumrah oleh Saidi. Sakit mental, gangguan mental ya kan. Mental mau impan.
Kalau shopping ngeluh Ngeluh. itu mental nih Mental. malah. Terus ada kata itu loh Mbak. Apa ini Mbak? Dalam ajaran Jawa tentang sumele luar biasa untuk pembinaan mental dan spiritual. Sumeleh. Nggih. Asal kata dasarnya adalah sele. Nah, didekek Berserah diri, istilahnya berserah kan diri. Nggih. Ketika apapun yang sudah kita usahakan, kita sementara itu meletakkan. Bukan putus asa. Hanya meletakkan supaya kita itu bisa mengamati lagi, meneliti lagi, mengintrospeksi lagi. Kembali ke mulat sari rohang sowaninya. Kalau untuk sumele ini sebenarnya. Ada sele, sumele, sare, sumara. Luar biasa pokoknya orang Jawa. Belum kejawen gak ngomong klinik go izin dedemitan mboten. Terus nggak ngerti ngumpet apa soalnya. basa nek kula sing mboten paham niku basa. Soalnya aku kalau Cuplian Mbak, Oke, cuplian. Nanti kan kita bahas. seleh kan tuh seleh. Berarti kalau saya lihat dimaknai dengan berpasrah diri, berarti itu banget dengan spiritual juga kan. Terus apa yang dibutuhkan manusia untuk spiritualnya? Untuk spiritualnya yang pertama kali biasanya adalah satu, mencari suasana yang dianggap enjoy, nyaman, enak. Pertama kali. Gak perlu ngomong silo, gak perlu ngobong dupo, wake, menyanake. Penting nyantai. Nah, salah persepsi lagi nantinya. Cari tempat yang nyaman dulu. Karena ruang dan waktu akan mempengaruhi dari spiritualmu. Bagaimana kamu berserah diri. Ngomong-ngomong, Ngopo ngomong. Ini nganu Gus, ini cerita saat ini ya. Ini yang di lingkungan saya itu kan lagi ada sedikit polemik. ya ada. Ini kok yang jenengan sampaikan ini kan lagi terproses berapa hari. Ini saya harus berpikir. Jadi, karena setuju tentang ruang dan waktu itu kan menentukan. Jadi saya tadi belum kesini nih, saya lagi bahas dengan teman-teman. Kalau menjadi kita objek itu dianggap satu penilaian permasalahan ini, kita akan terbawa nanti untuk berpikir yang negatif. Saya coba untuk menggiring dari beberapa orang-orang, karena ini menjadi fokus sorotan. Aku ingin membuatkan suatu kegiatan yang menjadikan aktivitas, kesenangan, dan ini kita harapkan ke depannya juga ada satu nilai secara ekonomi. Jadi di lingkungan kita itu banyak orang nyulo kepiting. Ini rencananya mau tak bikin kesibukan, mau ada budidaya kepiting dengan kita. Saya mau kesini itu seperti itu, karena nanti kalau kita dengan masalah ini hanya mencoba, Gus dibahas lah guru ngerasain dan sebagainya. Ya kita akan terbahas itu. Sudah, silahkan harus ngomong. Yang penting kita untuk membuat ruang ini opo dengan suasana kita nggak usah pikirkan gitu, membuat nyaman. Apa seneng ngomong-ngomong misalkan ngeceki banyu ini. Dan tadi saya belum kesini tuh dari 4 orang itu pembinaan mental spiritual, tapi yang arahnya itu tentang emosional ini. Kan emosional ini kan bukan berarti amarah terus Mbak. Iya. Namanya emosi kan perasaan ini. Nah, takutnya kalau tidak kita arahkan ke sana, emosi ini menjadi emosi amarah. Nanti takutnya anarkis. Jadi berapa dari kejadian-kejadian ini tadi sebelum kesini ini ada diskusi macam seperti itu. Karena di situ juga teman-teman anak sing ahli untuk seperti ini, dan lingkungan potensi untuk itu kan ada. Gitu loh. Dan itu kalau ya kita nanti kan dengan kesibukan iso hidup ndak, nanti kita lihat ya kita lah lihat dari beberapa YouTube dan sebagainya yang ngomongkan kepiting itu aja sebenarnya potensi juga. Saya mau ada kepentingan saya ini terkait dengan materi di malam ini. Ini ternyata kan yang saya alami pun dengan yang disampaikan Zubair ini kan, untuk dalam masalah ruang dan waktu ini kan ada sesuatu. Anda harus terbawa seperti itu.
Nah, untuk bangun mental mereka yang jadi menjadi nggak anarkis sampai terburuknya kan seperti itu. Di emosi ini emosi sing emosionalnya bukan emosional sing kan larinya nanti malah seperti itu. Kenapa? Kita arahkan. Katanya jenengan ini mengarahkan Ya. sekitar untuk Istrinya mau praktek itu. spiritual individu itu tadi Mau praktek. Jadi yang kita bahas ini kan ini aku tak terungokno aku arep rene mah kuwi. Karena itu sudah berbulan-bulan. Loh, ini sudah yang nemui saya sudah arahnya mau fisik loh. Enggak main-main. Ini ada sebagian orang itu bukan orang pemain petarung juga, enggak kenaan. Nah, aku kan sampai ini aku nggak mengendalikan. Yang saya juga pernah bertanggung jawab di lingkungan seperti itu. Ya sudah, walaupun saya sekarang disoroti bagi itu tidak baik penilaiannya dia, saya tidak mau ini akan terbawa untuk dapatkan. Menggiring ke suasana yang itu. Iya, nanti kan dilawasnya, gak rasan-rasan, oh ternyata ini. Jadi kita kelihatan cuek tapi dengan suasana. Tidak terbawa dengan suasana yang panas itu. Makanya salah satu unsur yang saya pakai air. Gampangannya gitu. Yang saya ngomong itu konteksnya nanti kita desain ada percikan air di hati. Ya. Nanti yang itu sewu ilmunya ternyata aku harus memahami tentang kandungan air pH-nya. Ini makhluk ini hidup dalam kondisi air harus payau. Saya harus ngeteskan nanti air sumur saya itu kandungan payaunya kayak apakah layak dengan ini? Nah ini saya juga, jadi sudah mulai dari berapa hari ini saya alhamdulillah sudah ketemu. Dia baru meneliti tentang air ini. Wes aku naik gurung untuk aku sing ngetes ki aku bersyukur Tuhan. Kalau saya punya kepentingan untuk itu, mengalihkan itu untuk membangun mental lagi. Ini konteks loh. Jadi tidak usah ngomong mengada-ngada. Ini saya lagi berjalan seperti itu. Ya cuma kan dikerucutkan dibahas di malam. Oh, ternyata saya berpikir ini sia-sia berarti ini obrolan. Sia-sia loh. Aku jadi rada kepeksa. Ini kok gak kayak konten kok kayak jam itu mau. Hati aja ini. Belum dibuatin aja. Tapi pas satu saya nggak ikut pemirsa. Iya. Ya teman-teman kan yang itu termasuk itu ya kebutuhan spiritual juga ya. Karena sampean kan mempunyai pengharapan yang positif untuk pemecahan masalah dan untuk tujuan hidup semua orang. Betul. Karena saya harus mengalihkan tentang mental mereka. Ini mental ini kan arahnya nanti menjadi nggak baik menurut saya. Iya. Ini saya pelan-pelan saya giring seperti ini. Dengan kesibukan, maksudnya ruang dan waktu tadi, kita ada aktivitas itu. Minimal yang mengarah itu kan bergeser. Kita menikmati dengan sesuatu, katanya nyaman. Kita di situ ada air. Ruang dan waktu yang nyaman dulu. Tingkat spiritual paling dasar. Kalau mungkin ada yang kurang, mantap coba dipraktekkan. Pasti akan pengaruh besar. Ini saya mau praktek loh ini, persiapan. Dalam konteks minimal saya ngarahkan untuk berpikir dulu. Ayo kita, jadi malam ini kita diskusi, ya terserah itu kan saya ada persoalan yang kita hadapi ruang gitu. Saya itu kan lagi ada seperti ini. Nah ini kan, ya enggak sia-sia ilmu kita itu kita konteksnya kayak apa dengan persoalan ini. Mungkin dengan silakan dijalankan sesuai konteksnya masing-masing. Iya, enggak harus sama itu loh. Tapi memang poinnya ini terkait juga mental. Ini kalau nanti tidak, bahaya loh ini. Betul. Bukan anarkis nih. Oh, itu kan sudah wis siji faktor usia. Wis nanti terus nilai-nilai itu di mana? Ngomong budayane awake dhewe kaya apa? Ini dagelan lah. Lucu. Coba untuk berspiritual yang pertama dasarnya mencari tempat yang dirasa nyaman. Tidak nyaman itu nyun sewu ngopo itu silakan. Tapi kalau memang panjenengan itu saat itu dengan suatu lokasi tempat dengan itu membuat nyaman, monggo silakan. Nanti itu kan hanya sebuah media saja. Media penunjang mawon. Yang penting ruang dan waktunya jenengan tentukan yang merasa enak nyaman di pikiran dan di batin. Itu tempat
spiritual yang dikatakan berserah diri. Sumele, Sareh, Sumara. Ini dukuran. Kedukuran bangsa. Kedukuran Betul, apa? paham nih. Ini pemirsa paling nanti Ya, Anda mengikuti nanti ya. nanti Dan tetap mengikuti. nanti dibahas. Sumara ya apa kok tahu lu ngambil paguyuban Sumara gitu ya. Kok Nanti jadi mungkin paguyuban? di katalog dicari Nggih. atau di YouTube di browsing. Sampai ada paguyuban yang namanya Kejawen. Itu kok sampai menamakan Sumara kan? Bisa, Bang? Jadi alhamdulillah matur nuwun secara pribadi saya malam ini ada sesuatu yang jauh ya, ada kepuasan secara batin. Ada poin plus nggak? Jadi artinya saya berpikir sampai berapa hari berapa minggu ternyata balik lagi bisa ngomong mental tapi opo ternyata saya sudah terjawab. Ternyata bahwa sadar tidak sadar itu cuma ingin mengalihkan, ternyata juga membangun mental secara psikologis. Nanti juga biar teman-teman yang ada di lingkungan saya ini, karena apa? Ini bola yang menjadi panas ini kan menjadi ini untuk saya pribadi yang jelas saya terima kasih. Saya bisa masih bergabung ikut ngobrol sama dulur-dulur ini. Mungkin juga pemirsa dari yang kita diskusikan tadi itu kan mungkin bisa diambil. Nah, itu salah satu kita ngobrol, jagongan, kita diskusi, dan beberapa pengalaman atau pemahaman teman-teman mungkin pemirsa akan bisa menarik. Monggo silakan. Mungkin ada yang bermanfaat, yang kita harapkan untuk kita sendiri juga pemirsa ada manfaat. Konteks nanti dalam kehidupan itu salah satu sebagai bahan untuk memahami tentang kehidupan. Memang ini enggak ilmu terlalu tinggi. Ecek sebenarnya sebenarnya. Itu dilakoni kan lho. mungkin itu aja. Nyampaikan terima kasih, matur nuwun sangat. Mungkin lain waktu saya ada kesempatan bisa ngobrol di channel Bedodel. Mungkin itu aja. Saking kula matur nuwun. Terima kasih untuk kadang-kadang sedanten teman ini tamu kehormatan Mbak Jimbrong kali Mas Wiran ini sudah hadir di channel Bedot_Del. Mungkin dalam tema-tema yang lain beliau juga bisa hadir ya. Juga mau sharing diharapkan lagi bisa ya. hadir untuk berbagi pengalaman lagi. Dan untuk malam hari ini cukup sekian, kita tutup. Salam Rahayu, salam Bedodel.